Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah menyusun perencanaan pendidikan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Adapun langkah-langkah menyusun perencanaan pendidikan, terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan, yang ketiga mengidentifikasi tujuan dan prioritas, yang keempat membentuk alternatif penyelesaian, yang kelima mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Yang selanjutnya yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dan analisis data. Pada kegiatan magang kali ini, saya bertempat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Langkah yang akan saya lakukan yaitu mengumpulkan informasi dan analisis data terkait sarana dan prasarana sekolah yang ada di Indonesia. Misalnya, saya akan mempelajari kebijakan yang ditetapkan terkait sarana dan prasarana sekolah, seperti komputer, kertas, buku, ruang kelas, ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang kesenian, dan fasilitas olahraga. Contoh, saya akan mencari dan mengumpulkan data tentang jumlah sarana dan prasarana di sekolah tertentu, lalu mengklasifikasikannya. Setelah itu, saya menganalisis data tersebut dan menemukan bahwa sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih di bawah standar yang telah ditetapkan dan banyak prasarana yang sudah rusak dan perlu diganti. Setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Misalnya, berapa jumlah komputer yang rusak, berapa jumlah ruangan yang perlu direnovasi, apa saja sarana dan prasarana yang perlu ditambah atau diperbaharui, bahkan dihapuskan. Contoh, setelah menganalisis data, saya menemukan bahwa terdapat beberapa komputer yang sudah tidak berfungsi, ruang kelas yang perlu dicat ulang, meja dan kursi kelas yang perlu diganti, buku perpustakaan yang perlu ditambah, dan lapangan sekolah yang perlu dicat ulang garis lapangannya, diganti netnya, dan gawang baru. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi tujuan dan menetapkan prioritas dalam perencanaan pendidikan. Misalnya, mengganti sarana dan prasarana yang sudah habis atau rusak, menambah kebutuhan buku di perpustakaan, dan memperbaiki prasarana yang kondisinya kurang baik. Contoh, tujuannya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Prioritasnya yaitu memperbaiki kondisi sarana dan prasarana yang ada agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya setelah menentukan tujuan dan prioritas yaitu mencari dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kebutuhan sarana prasarana dapat dianggarkan pada anggaran tahunan, membeli, membuat sendiri, menerima hibah atau bantuan, menyewa, meminjam, mendaur ulang, menukar, dan memperbaiki. Contoh, dalam menentukan alternatif penyelesaian, saya melakukannya dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah pada anggaran tahunan, membeli, menerima hibah atau bantuan dari komite sekolah maupun lembaga lain untuk pengadaan sarana prasarana baru agar sarana dan prasarana sekolah tersebut dapat dikatakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan alternatif penyelesaian yang telah ditentukan. Pada langkah ini, saya akan membelikan sarana dan prasarana menggunakan uang anggaran tahunan yang telah dianggarkan pada tahun tersebut, menerima hibah atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak lain, seperti komite atau lembaga lain, agar membantu proses pengadaan sarana prasarana berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Setelah melakukan pengadaan sarana prasarana melalui bantuan pihak lain, lalu saya akan memonitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana apa saja yang telah diperbaharui dan dapat digunakan secara optimal.
Saya juga akan meminta saran dan masukan dari para guru, tenaga kependidikan, dan siswa terkait sarana dan prasarana yang telah diperbaharui. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.